melanjutkan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Masih kita lanjut tentang pembahasan Al-Quran. Kita lanjut pembahasan Al-Quran. Hukiya anil Imam Ahmad bin Hanbal, diceritakan daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala ra'aitu rabbal izzati fil manami, aku bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tidur. Faqultu ya Rabb, ma afdal ma taqarraba bihil mutaqarribun ilaik. Wahai Allah, jadi bermimpi, Imam Ahmad bermimpi berjumpa dengan Allah. Apakah bisa dalam mimpi bisa, tapi tidak bisa dibayangkan seperti apa, tidak bisa disifati seperti apa Allah itu dalam mimpi. Kadang cahaya dan lain sebagainya, ya. Kalau dalam mimpi itu mungkin, ya. Karena banyak para ulama yang bermimpi Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagainya. Wahai Allah, Imam Ahmad bertanya dalam mimpinya kepada Allah, amalan apa yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepadamu? Qala bi kalami, yaitu dengan ucapanku, ya Ahmad, wahai Ahmad. Faqultu bi fahmin bi ghairi fahmin, wahai Allah, membaca Qur'anmu itu, kalammu itu dengan paham atau tanpa paham? Qala bi fahmin wa bi ghairi fahmin, yaitu membaca Qur'an kalamku dengan pemahaman, dengan dia paham ataupun tidak dengan paham. Jadi dia baca Quran mau paham mau tidak paham, itu adalah bacaan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Bukan sekadar bacaan seperti bacaan ini, seperti bacaan komik dan lain sebagainya, tetapi Al-Quran ini khusus, super khusus yang sangat luar biasa sekali. Lau ma nataqatil lisanul Muhammadiyya bil Qur'an kam lama qadara ahadun ay yaqra'a ayatan wahidatan. Lau ma nataqatil lisanul Muhammadiyyatu bil Qur'ani lama qadara ahadun ay yaqra'a ayatan wahidatan. Andai lisan Muhammadiyah, lisannya Nabi Muhammad ini tidak mengalir bacaan Al-Quran, lama qadara ahadun, maka tidaklah satu orang pun akan mampu membaca satu ayat itu. Artinya bagaimana? Kalau Nabi Muhammad, tidak ada perantara Nabi Muhammad yang membacakan ayat suci Al-Quran, langsung turun blek, maka manusia niscaya tidak akan bisa mampu membaca satu huruf pun, tidak akan kuat. Kenapa? Ini kalam Allah, ini kalam Tuhan kita yang maha agung, yang maha luhur, yang maha besar. Seandainya Al-Quran ini diturunkan di gunung, maka gunung itu hancur lebur. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai Al-Quran ini kuturunkan, kutitipkan di gunung, maka gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Quran ini dititipkan kepada kita, Al-Quran ini dititipkan kepada manusia, maka ini sangatlah dahsyat, luar biasa. Maka ini sangatlah luar biasa keistimewaan yang ada pada manusia. Makanya nggak sembarangan orang bisa baca Quran. Tidak semua orang bisa baca Quran, karena ini berat. Bukan seperti amalan yang lainnya. Baca Quran ini super luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merutinkan membaca Al-Quran. Orang-orang yang Allah rahmati hatinya, lembutkan hatinya sehingga dia mau membaca Al-Quran dengan tadabbur makna, dengan hati yang tulus, hati yang khusyuk. Makanya kadang-kadang sering sekali kita mengantuk membaca Al-Quran. Seringkali kita mengantuk membaca Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Baca Quran ngantuk, baca Quran ngantuk. Ada 3 jenis ngantuk di dalam membaca Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Ada 3 tipe atau jenis mengantuk ketika membaca Al-Quran. Ini perlu kita pahami. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran dia ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Tiba-tiba dia ngantuk. Ketika dia membaca Al-Quran, dia mengantuk. Tetapi dia membaca yang lainnya juga mengantuk. Dan dialihkan kepada kegiatan apapun selain membaca juga mengantuk. Maka ngantuknya ini sumbernya dari kurang tidur. Sumbernya dia kurang tidur. Dia baca Quran ngantuk. Dia baca buku yang lain juga ngantuk. Dia kegiatan yang lain juga ngantuk. Nah, ini namanya kurang tidur. Solusinya bagaimana? Maka dia harus tidur terlebih dahulu yang cukup, secukupnya. Ya, itu tipe yang pertama, jenis yang pertama. Mengantuk jenis yang kedua, dia baca Quran dia ngantuk. Baca Quran dia ngantuk. Kemudian dia baca yang lain, baca buku misalnya dia ngantuk. Tapi dialihkan ke aktivitas selain membaca nggak ngantuk. Misalnya dia nyapu, dia nonton TV, dia bekerja, dia apalah selain membaca. Selain membaca dia nggak ngantuk. Pokoknya selain membaca dia nggak ngantuk. Baca Quran dia ngantuk, baca buku dia ngantuk, tapi kegiatan yang lain dia nggak ngantuk. Maka ini matanya bermasalah dalam segi kesehatannya. Nah, ini harus diobati matanya. Dia baca itu ngantuk. Dia baca Al-Quran ngantuk. Dia baca buku juga ngantuk. Baca Quran ngantuk. Pokoknya yang berkaitan dengan membaca dia ngantuk. Tetapi dengan kegiatan yang lain dia nggak ngantuk. Ini matanya berarti bermasalah. Ada problematika ini. Ada problem di matanya dalam kesehatannya yang perlu diobati. Obati, periksa. Yang ketiga, tipe jenis mengantuk yang ketiga. Tipe jenis ketiga, jenis mengantuk yang ketiga, ya. Dia baca Quran ngantuk. Dia baca Quran ngantuk. Tapi diahlikan membaca selain Al-Quran dia nggak ngantuk. Kegiatan yang lain selain membaca juga dia nggak ngantuk. Pokoknya setiap baca Quran dia ngantuk. Berarti tipe jenis yang ketiga ini adalah bersumber dari batinnya yang sakit, bersumber dari batinnya yang bermasalah, yang ada gangguan dalam hati, yang ada gangguan dalam hati. Dia sakit batinnya, dia sakit hatinya, ya, dan lain sebagainya. Biasanya yang ada gangguan seperti ini, ya, yang ada gangguan seperti ini, biasanya dia itu ada gangguan makhluk, mungkin sihir, mungkin jin. Pokoknya dia baca Quran itu matanya itu berat sekali. Tapi kalau baca buku enggak. Kalau baca YouTube, Facebook, WhatsApp enggak ngantuk. Tapi kalau baca Quran dia ngantuk. Kegiatan apapun dia nggak ngantuk selain membaca. Tapi kalau membaca Al-Quran dia ngantuk. Nah, ini bersumber dari batinnya yang sakit. Bisa dia ada gangguan non medis, jin, sihir, khodam dan sebagainya, ataupun hatinya yang sakit. Kenapa? Karena Al-Habib Muhammad Jamalulail mengatakan, idza tahural qalbu lam yasba' min qira'atil Quran. Kalau hati itu sudah kenyang, maka dia tidak pernah ke hati ini sudah suci, hati ini sudah bersih, maka dia tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Bahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, idza tahural qalbu ma syabi'tum bi qira'atil Quran. Kalau hati ini sudah suci, maka kalian tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Dia baca, kapanpun dia baca. Ini luar biasa. Ini luar biasa, subhanallah. Apalagi bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan aja dia itu nggak pernah lepas dari baca Quran.
Setiap sholat dia sempatkan baca Al-Quran, nyambung terus. Zuhur dia nyambung baca Quran, asar dia nyambung baca Quran, maghrib dia nyambung baca Quran. Di tasnya itu selalu ada Quran, di sakunya ada Al-Quran. Sholat duha dia baca Quran sebentar. Bahkan kalau ada dia kerja di kantor misalnya, yang lain sibuk ngomongin orang lain, dia baca Quran meskipun sembunyi-sembunyi. Dia sempatkan baca Quran. Mau ngeruqyah dia baca Quran dulu. Kemana-mana dia selalu nggak lepas daripada Al-Quran, seolah-olah dia tuh nggak pernah kenyang dari Al-Quran mulutnya ini bacaannya. Nah, ini orang istimewa. Ini orang istimewa, insya Allah hatinya bersih. Idza tahurul qalbu lam yasba' min qira'atil Quran. Kalau hatinya bersih dia tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Nah, maka perhatikan Al-Quran.